Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan saya Dea Ayunda, salah satu mahasiswa program studi akuntansi angkatan 2020 Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan melakukan presentasi proposal penelitian sebagai tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian. Pada proposal penelitian kali ini saya mengangkat judul dengan judul analisis penerapan konsep subliminal perception dalam periklanan untuk meningkatkan profitabilitas pada PT Gojek di Indonesia. Proposal penelitian ini yaitu berasal dari tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Samira Duna Akhir, SE Embus PhD AK CA dengan NIM 19750319990032001. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama pendahuluan proposal, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian yang saya gunakan di proposal kali ini, yang keempat daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan pada proposal ini. Untuk lebih lanjutnya dan lebih detailnya, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini semakin berkembang pesat, termasuk jasa layanan transportasi online. Saat ini banyak bermunculan jasa transportasi online di Indonesia. Salah satunya yaitu PT Gojek, yang mana PT Gojek memberikan beberapa penawaran kemudahan dalam hal biaya transportasi yang cenderung hemat hingga pelayanan yang ramah dan sopan, dan juga memberikan kemudahan dalam hal lainnya. Saat ini, layanan atau fitur yang diberikan oleh PT Gojek Indonesia nyatanya banyak digandrungi oleh masyarakat. Dari sisi lain, untuk meningkatkan penggunaan aplikasi ini, perusahaan tentu harus lebih meningkatkan strategi mereka dalam memperkenalkan jasa yang dimiliki. Salah satunya melalui iklan. Dalam menyampaikan pesannya kepada masyarakat, PT Gojek Indonesia tentunya menerapkan konsep subliminal perception, sebab masyarakat tidak akan bisa langsung percaya jasa yang mereka tawarkan. Dengan adanya penerapan konsep subliminal perception ini akan membantu perusahaan dalam meningkatkan profitabilitasnya. Oleh karena itu, dari latar belakang di atas dapat dilihat adanya hubungan antara konsep subliminal perception dengan peningkatan profitabilitas perusahaan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti penerapan konsep subliminal perception dalam periklanan untuk meningkatkan profitabilitas pada perusahaan jasa Gojek di Indonesia. Untuk rumusan masalah yang diangkat di proposal penelitian kali ini yaitu bagaimana penerapan konsep subliminal perception dalam periklanan untuk meningkatkan profitabilitas pada perusahaan Gojek di Indonesia. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan subliminal perception dalam periklanan untuk meningkatkan profitabilitas pada perusahaan Gojek di Indonesia. Untuk manfaatnya sendiri terbagi menjadi 3, yaitu untuk praktisi, masyarakat, dan penulis. Untuk praktisi, manfaat penelitiannya yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan terkait hubungan konsep subliminal perception dalam periklanan dengan peningkatan profitabilitas di perusahaan. Manfaat penelitian yang kedua yaitu untuk masyarakat, di mana diharapkan dapat membantu masyarakat untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi seperti memahami beberapa fitur yang ada dalam aplikasi Gojek. Dan yang terakhir itu untuk penulis, di mana diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis terkait hubungan konsep subliminal perception dalam periklanan dengan peningkatan profitabilitas di perusahaan dan untuk memberikan pengalaman kepada penulis itu sendiri. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Untuk dasar teorinya kami menggunakan teori persepsi. Dikutip dari Ensiklopedia di Indonesia, persepsi menunjukkan proses mental yang menghasilkan bayangan pada diri individu sehingga dapat mengenal satu objek dengan jalan asosiasi pada sesuatu ingatan tertentu, baik secara indera penglihatan, indera perabaan, dan sebagainya, sehingga akhirnya bayangan itu dapat disadari.
Dengan kata lain, persepsi dapat dirumuskan sebagai proses yang kompleks dan menghasilkan suatu gambar tentang kenyataan yang sangat berbeda dengan kenyataan sebelumnya. Untuk kajian teorinya, yaitu pengertian konsep subliminal perception. Konsep subliminal perception adalah suatu konsep penyampaian pesan dan informasi kepada konsumen untuk masuk ke alam bawah sadar konsumen tersebut, di mana tanpa ia sadari, secara perlahan-lahan konsumen tersebut menyukai produk atau jasa tersebut, dan selanjutnya ia memutuskan untuk membeli produk atau jasa tersebut ketika konsumen tersebut melihat produk atau jasa tersebut. Selanjutnya itu konsep subliminal perception dalam periklanan. Dalam penggunaan konsep subliminal perception, PT Gojek melakukan periklanan melalui berbagai media, di media sosial, TV, dan media lainnya. Salah satu platform yang menjadi sasaran Gojek untuk dilihat oleh generasi milenial adalah YouTube. Dilihat dari akun YouTube Gojek Indonesia, ada banyak video yang ditempatkan di sana, mulai dari iklan hingga video testimoni. Iklan-iklan yang dibuat dan ditampilkan oleh para kreatif Gojek merupakan iklan dengan tema yang ringan, namun dikemas dengan kreatif, sehingga siapapun yang melihat iklan-iklan tersebut akan merasakan kepuasan karena unsur hiburan yang begitu kental di dalamnya dan tidak mengesampingkan pesan atau isi maksud dan tujuan dari iklan Gojek tersebut. Dalam menghasilkan iklan yang kreatif, yang efektif, banyak strategi persuasi yang digunakan agar dapat meraih simpatik dan perhatian konsumen. Salah satu teknik periklanan yang dikenal di dalam maupun di luar negeri yaitu teknik subliminal atau subliminal advertising. Teknik ini memanfaatkan alam bawah sadar konsumen dengan dalam upaya pembentukan suatu persepsi subliminal dan dalam benak konsumen tersebut. Persepsi subliminal terjadi ketika stimulus disajikan di bawah batas ambang kesadaran untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tindakan, atau sering disebut sebagai rangsangan tanpa disadari. Selanjutnya, pengertian profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Menurut Kasmir 2019, profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Profitabilitas adalah rasio yang menghubungkan laba dengan penjualan dan investasi. Selanjutnya, hubungan konsep subliminal perception dengan peningkatan profitabilitas. Dalam hubungannya dengan penerapan konsep subliminal perception dalam periklanan tentunya berdampak besar pada peningkatan laba perusahaan, sebab konsep subliminal perception merupakan salah satu strategi pemasaran dalam bentuk iklan yang secara tidak langsung menstimulus masyarakat untuk menggunakan atau membeli produk jasa yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat membantu dalam meningkatkan penjualan perusahaan. Selanjutnya, saya menggunakan penelitian terdahulu. Di sini saya hanya memasukkan dua. Yang pertama yang penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yelmita Laniti, William J.F.A. Tumbuan, dan Indrie Debi Palandeng yang dilakukan pada tahun 2017 dengan judul penelitian analisis pengaruh faktor-faktor psikologis terhadap keputusan pembelian produk di pasar tradisional. Studi kasus pada konsumen pasar Pina Sungkulan, Porombawasan, Manado. Pada penelitian yang dilakukan ini, dia menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak. Untuk hasil penelitiannya terbagi menjadi
tiga. Yang pertama, motivasi memiliki dampak yang pasif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang kedua, persepsi konsumen memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang ketiga, sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Penelitian terdahulu yang kedua yaitu yang dilakukan oleh M. Soleh Maulidin dan Dewi Ratnasari dan kawan-kawan yang dilakukan pada tahun 2022 dengan judul penelitian Analisis Persepsi Konsumen terhadap Penggunaan Jasa Gojek. Metode penelitian yang digunakan oleh M. Soleh dan kawan-kawan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi atau proses yang menyebabkan seorang individu menggunakan jasa Gojek adalah tergantung dari rangsangan yang diterima oleh individu tersebut. Sebab setiap individu mempunyai dorongan atau alasan yang berbeda untuk menggunakan jasa Gojek. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Di sini kami menggunakan satu variabel dependen, satu variabel independen, dan satu variabel moderator. Subliminal perception sebagai variabel X atau independen, dan profitabilitas sebagai variabel Y atau dependen. Dan di antara kedua variabel ini ada variabel moderator, yaitu periklanan atau iklan. Selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan pada proposal kali ini yaitu metode deskriptif kuantitatif. Dan waktu dan lokasi penelitian yang saya lakukan yaitu waktunya awal bulan Agustus sampai awal bulan September, di lokasinya Makassar dan sekitarnya. Untuk populasi dan sampel penelitian, untuk proposal penelitian ini yaitu beberapa kantor Gojek yang berada di wilayah Sulawesi Selatan, sedangkan sampelnya yaitu kantor Gojek cabang Makassar. Ada dua, yang ada di Jalan Sultan Alauddin dan yang kedua Urip Sumiharjo. Selanjutnya itu desain penelitian. Untuk desain penelitian pada proposal, teman-teman sekalian bisa melihat pada layar yang tampil ini. Di sini sudah jelas mulai dari pra penelitian sampai kesimpulan. Di sini juga ada analisis datanya. Saya menggunakan 3 analisis data. Selanjutnya data dan sumber data. Untuk data dan sumber data yang saya gunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Untuk teknik pengumpulan datanya, yang pertama itu saya menggunakan wawancara, yaitu saya melakukan tanya jawab kepada narasumber dengan format pertanyaan yang formal dan terstruktur. Yang kedua dokumentasi, yang mana saya meminta beberapa dokumen seperti laporan keuangan untuk melihat peningkatan profitabilitas perusahaan selama diterapkannya konsep subliminal perception. Untuk teknik analisis data yang saya gunakan di sini ada 3. Yang pertama uji asumsi klasik, yaitu dengan melakukan uji normalisasi. Saya melihat apakah ada hubungan atau tetap antara variabel X dan variabel Y, dan saya melihat apakah data yang diberikan itu normal atau tidak. Yang kedua uji regresi linear berganda. Yang ketiga saya menggunakan uji hipotesis, yang mana uji hipotesis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama uji T, yang kedua uji F, dan yang ketiga uji R-squared atau koefisien determinan. Untuk referensi atau daftar pustaka yang saya gunakan, teman-teman sekalian bisa melihat di atas layar di atas. Di sini ada beberapa referensi yang saya gunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video kali ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Apabila ada salah kata dan
dari saya mohon maaf. Jangan lupa ya teman-teman, like, comment, and subscribe, serta share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Mungkin itu saja. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.